Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dinda Skiani Diarjo dari kelas 9I. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai materi indahnya pergaulan dan komunikasi Islam. Wahai generasi muslim, ketahuilah bahwa kesempurnaan iman seseorang tercermin dari akhlaknya. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Lihatlah di sekitar kita, masih banyak orang-orang yang mengaku beriman, tapi akhlaknya masih jauh dari cerminan perilaku orang yang beriman. Peran akhlak dalam kehidupan sehari-hari sangat penting. Akhlak menjadi penentu kemajuan peradaban suatu bangsa. Sungguh bangsa kita akan menjadi bangsa yang semakin bermartabat jika pejabat dan rakyatnya menerapkan tata krama dan berakhlak mulia. Generasi muslim, orang yang buruk akhlaknya tidak disukai oleh teman dan masyarakat, serta dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Alangkah bahagianya orang tua memiliki anak yang pandai bertata krama, santun, dan pandai menjaga rasa malu. Tidak hanya orang tua, guru-guru pun juga akan merasa bangga dan bahagia jika memiliki siswa yang demikian. Inilah yang dimaksud dengan interaksi sosial. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan etika? Etika berarti baik, buruk, atau benar tidaknya tingkah laku dan tindakan seseorang dalam pergaulan. Seseorang tersebut mempunyai etika jika kebiasaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Etika sangat diperlukan karena dengan etika, kehidupan bermasyarakat akan terasa nyaman dan tentram. Etika pergaulan diatur agar mendatangkan manfaat dan menjauhkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Bagaimanakah etika yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim? Seorang generasi muslim hendaklah membiasakan tata krama dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Contohnya, di antara lain, etika pergaulan dengan orang yang lebih tua. Dalam lingkungan sehari-hari, kalian berinteraksi dengan orang-orang yang lebih tua, seperti bapak, ibu, kakek, nenek, kakak, dan guru. Sebagai seorang yang berbakti, selayaknya kalian berlaku sopan, santun terhadap mereka. Sekarang, coba bayangkan wajah ibu kalian masing-masing dengan tatapan matanya yang penuh cinta. Ibu yang telah mengandung, melahirkan, merawat, membesarkanmu hingga menjadi remaja seperti sekarang. Kemudian bayangkan wajah ayah kalian yang tidak pernah mengeluh walaupun selalu bersimbah peluh, yang telah memelihara, membesarkan, mendidik, dan mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Begitu banyak pengorbanan yang mereka berikan, baik materi, tenaga, dan pikiran yang telah dicurahkan untuk kepentingan anak-anaknya. Walaupun mereka tidak mengharapkan balasan atas kasih sayang dan pengorbanannya, sebaiknya sebagai remaja muslim, kalian wajib menghormati dan menyayangi orang tua. Apabila berbicara dengan mereka, bertutur katalah dengan baik, dan hindarilah perilaku menyakiti hati mereka. Ingatlah bahwa ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung pada ridha orang tua. Karena itu tunjukkanlah kesantunan untuk menghormati keduanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada umatnya untuk senantiasa beretika dalam berbagai aktivitas kehidupan. Di sekolah, guru merupakan orang tua yang harus dihormati. Setiap hari kalian menimba ilmu dari mereka, dan dengan penuh kesabaran mereka membimbing serta mendidik kalian. Kalian bisa pintar melalui guru kalian.
mengetahui suatu ilmu juga melalui guru. Dan bahkan ketika kalian bisa mencapai kesuksesan, itu juga melalui jasa guru. Tahukah kalian, guru adalah orang alim yang artinya memiliki ilmu. Dan pasti kalian tahu kalau para ulama itu adalah pewaris para nabi. Sebagai seorang remaja muslim, sudah selayaknya kalian menghormati dan mentaati mereka. Jangan pernah menyakiti hatinya. Hormat, taat, tunduk pada guru sama seperti hormat, taat, dan tunduk pada ajaran para nabi. Berikut ini beberapa ajaran Islam yang terkait etika pergaulan yang lebih tua. 1. Mengucap salam apabila bertemu dengan mereka. 2. Berbuat baik dan berbakti dengan sebaik-baiknya. 3. Menjaga perasaannya, jangan sampai merasa sakit hati. 4. Bertutur kata yang baik dan selalu menjaga sopan santun. 5. Bersikap rendah hati kepada mereka. 6. Bersyukur atas kebaikannya merawat dan membesarkan kita. 7. Menghormatinya dengan tulus dan sepenuh hati. 8. Mendengarkan dan mengikuti nasihatnya dalam kebaikan. 9. Mencontoh perilaku baik mereka. 10. Mendoakan mereka terutama orang tua dan saudara-saudara tua kita. 11. Menjenguk atau merawat orang tua kita yang lagi sakit. 11. Mengucap salam jika mengakhiri pembicaraan atau pertemuan. B. Etika pergaulan dengan teman sebaya. Sebagai makhluk sosial, tentunya kalian melakukan interaksi dengan teman hampir setiap hari, baik di lingkungan rumah maupun di sekolah. Kalian sering berkumpul dengan teman. Pada saat kalian menemui masalah, kepada mereka lah kalian mencurahkan isi hati secara terbuka. Karena itu, selayaknya mereka dihormati dan dihargai. Yakinlah, bila kalian bersikap kepada orang lain, sesungguhnya perbuatan baik itu akan kembali kepada diri kalian sendiri. Sebaliknya, perilaku buruk pun akan berakibat buruk pada diri pelakunya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bergaul dengan teman sebaya yang sesuai dengan akhlak Islam antara lain. Yang pertama, mengucap salam apabila bertemu. Yang kedua, bertegur sapa dan menunjukkan wajah bersahabat ketika bertemu. Yang ketiga, saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang keempat, meningkatkan dalam kebaikan satu sama lain. Yang kelima, saling menjaga dan memberi nasihat. Yang keenam, saling mendoakan agar teman-teman senantiasa dalam kebaikan. Yang ketujuh, saling menghormati dan menghargai hak teman. Yang kedelapan, saling mengajak melakukan kebaikan. Yang kesembilan, menjaga keharmonisan hubungan pertemanan. Yang kesepuluh, menjauhi hal yang menimbulkan pertengkaran. Yang ke-11, tidak menghina dan menyakiti hati mereka. Yang ke-12, mendamaikan jika ada teman yang berselisih paham. Yang ke-13, menunjukkan sikap empati dan menolong teman yang membutuhkan. Yang ke-14, menjenguk teman ketika sedang sakit. Yang ke-15, mengucapkan salam jika mengakhiri pembicaraan atau pertemuan. C. Etika pergaulan dengannya lebih mudah. Islam menganjurkan umatnya agar bersikap sopan santun terhadap sesama, termasuk kepada yang lebih muda. Seseorang tidak boleh bersikap sombong atau congkak pada yang lebih muda. Justru sebaliknya, bantulah mereka dengan penuh kasih sayang dan cinta. Berperilaku santun kepada mereka tidak akan membuat harga diri seorang menjadi turun, bahkan sebaliknya akan meningkat. Ketahuilah generasi Islam, jika ingin dihargai dan dihormati orang lain, maka kita juga harus menghargai dan menghormati orang lain. Berikut sebagian etika pergaulan dengan yang lebih mudah. 1. Bersikap penuh kasih sayang. Yang kedua, memberikan keteladanan pada mereka. Yang ketiga, berkata dengan santun dan tidak berkata kasar. Keempat, tidak melakukan perundungan atau bullying. 5. Memanggil dengan panggilan yang sopan. Keenam, tidak menghina, meremehkan, dan menyakiti mereka. Ketujuh, tidak menyuruh yang kurang wajar padanya. Kedelapan, memberikan nasihat dengan ramah. 9. Menolongnya jika dibutuhkan. 10. Bersabar menghadapinya. D. Etika pergaulan dengan lawan jenis.
Yang pertama, menghindari berduaan dengan lawan jenis. Yang kedua, tidak bersentuhan fisik. Yang ketiga, menjaga pandangan. Yang keempat, hindari tempat-tempat yang sepi. Yang kelima, menjaga batas intensitas komunikasi. Yang keenam, meminta izin kepada orang tua. Yang ketujuh, bagi wanita hendaknya menutup aurat. Kedua, etika komunikasi yang Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian mungkin pernah mengalami perselisih paham dengan teman, sahabat, ataupun orang tua. Mengapa demikian? Kesalahpahaman memang kerap terjadi saat kita melakukan komunikasi atau interaksi dengan orang lain. Hal ini bisa disebabkan karena penafsiran mereka yang berbeda-beda ataupun prinsip pemikiran yang berbeda juga. Berikut beberapa etika berkomunikasi yang didasarkan pada ajaran Islam. A. Berbicara atau menyampaikan informasi yang benar. B. Menggunakan bahasa yang santun. C. Memberikan respon dan kata-kata yang baik. Dan D. Yaitu bertanggung jawab. Yang ketiga, hikmah menerapkan etika pergaulan dan komunikasi Islam. Generasi Muslim, setiap perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia mengandung kebaikan, dan sebaliknya, sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mendatangkan keburukan. Etika pergaulan dan komunikasi Islam sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena di dalamnya terdapat manfaat yang sangat besar dan luar biasa. Sekian video presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.